到府上一叙。反正你们也知道，我去了登天，知道是登天府干的。暮云，没有骗我。哼，原还未找上你们。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 176 sampai 180. Di bagian sebelumnya, sesampainya Mu Yun di Kekaisaran Nanyun, ia mulai mengajak teman-temannya, para muridnya, hingga kakeknya untuk pergi ke dataran Jiangzhou. Hingga pada akhirnya, dan menaiki Raja Wali Roh Angin yang disediakan oleh Lin Zelin, mereka pun mulai menuju kota Dongyun. Sampai di sana, mereka langsung mendapatkan masalah yang mana kota Dongyun akan berperang dengan kota Shen Qing. Pada saat itu, Mo yang sebagai pemimpin Sekte Yun mengumumkan kalau nama Sekte Yun akan diganti menjadi Aliansi Yun. Setelah itu, mereka semua kedatangan para pasukan kota Shen Qing. Alhasil, peperangan pun sama sekali tak dapat dihindari lagi. Selesai berperang, Mu Yun, Xing Mangyu, Li Zelin, dan Wang Xingya pun berencana akan pergi ke Jurang Iblis. Dan tujuan untuk bisa mendapatkan api surgawi yang akan muncul di sana. Scene lanjut di Istana Deng Tian, terlihat salah seorang kaisar Deng Tian bernama Fu Tian memberikan perintah kepada para prajuritnya untuk mengawal dan menjaga keamanan seorang tuan muda di kota Fuyu. Selain itu, ia juga memerintahkan agar identitas tuan muda tersebut jangan sampai diketahui oleh siapapun. Beberapa saat kemudian, tibalah pria berjubah hitam yang sama persis dengan pria yang berjubah hitam di mimpi Mu Yun sebelumnya. Sehingga Kaisar Deng Tian pun langsung memberikan hormat kepadanya. Pria berjubah hitam itu menyuruh Kaisar Deng Tian, Lang Wangyu, Gong Bumi, dan Xuan Buyi untuk tidak terlibat dalam perebutan api surgawi. Ia juga memerintahkan kepada Kaisar Deng Tian agar menghabisi semua praktisi ranah nirvana dari 8 sekte yang berani ikut campur dalam perebutan api surgawi. Di sisi lain, terlihat Mu Yun bersama dengan Xing Mangyu dan Wang Xingya sedang membahas kompetisi pemunihan pil dan senjata yang akan diadakan pada esok hari, yang mana pemenangnya akan menerima informasi rahasia dari Kekaisaran Deng Tian. Meskipun hadiahnya cukup menarik, Mu Yun mengaku tak tertarik untuk mengikuti kompetisi tersebut. Menurut Xing Mangyu, sebenarnya alasan Kekaisaran Deng Tian mengadakan kompetisi itu adalah karena Kekaisaran Deng Tian bingung ingin memberikan kepada siapa informasi rahasia tersebut. Di samping itu, Kekaisaran Deng Tian juga akan mendapatkan dan menghasilkan banyak uang dari kompetisi itu. Mu Yun berpikir bagi siapapun yang mendapatkan informasi rahasia itu pasti akan menjadi target utama. Beberapa hari kemudian, di tempat yang sama, datanglah Lin Xianyu yang diperintah oleh 3 Master Aula untuk menyampaikan sebuah informasi secara diam-diam kepada Mu Yun. Informasi pertama mengatakan kalau kompetisi yang diadakan oleh Kekaisaran Deng Tian di kota Fuyu beberapa hari yang lalu dimenangkan oleh Shen Shurui. Menurut informasi yang didengar oleh Mu Yun, Shen Shurui sekarang sedang menjadi incaran dan ingin dihabisi, sehingga dia hanya bisa bersembunyi ketakutan saja. Informasi yang kedua adalah mengenai para monster yang berada di Jurang Iblis yang sangat agresif dan saling menghabisi satu sama lain. Lebih lagi, ukuran dan kekuatan monster di Jurang Iblis memiliki kekuatan yang sebanding dan praktisi ranah nirvana. Selang beberapa saat, datanglah beberapa prajurit Kekaisaran Deng Tian yang meminta Mu Yun untuk bertemu dengan sang kaisar. 到府上一叙。反正你们也知道，我去了登天，知道是登天府干的。 Sampai di sana, secara mengejutkan, Fu Tian ternyata telah mengetahui identitas Mu Yun yang sedang menyamar. Walaupun begitu, Mu Yun tetap saja berusaha untuk berpura-pura kalau dirinya bukanlah Mu Yun. Mengenai monster yang terinfeksi oleh api 10.000 hantu di Jurang Iblis, yang sebenarnya adalah binatang roh umum di daratan. Monster-monster itu hanya kehilangan kesadaran dan pada akhirnya memasuki Jurang Iblis. Fu Tian menyarankan Mu Yun agar tidak mempedulikan para monster tersebut karena mereka tidak akan menyerang Mu Yun. Sebelum Fu Tian pergi, ia sempat menyampaikan kalau orang-orang dari 8 kekuatan utama telah mengetahui identitas dari Mu Yun. Setelah itu, Mu Yun kembali bertemu dengan Xing Mangyu dan Wang Xingya. Pada saat itu, Wang Xingya mengabarkan kalau 8 kekuatan utama akan memasuki Jurang Iblis dalam 3 hari ke depan. Menurut Wang Xingya, selama di dalam Jurang Iblis, Shen Shurui dan Xing Jitian kemungkinan akan menjadi pusat perhatian. Mu Yun juga memberitahu mereka berdua mengenai identitasnya yang telah diketahui oleh 8 kekuatan utama. 如果进入魔渊出现什么意外，放心，我不会有什么问题。不懂，万劫鬼火。 Singkat cerita, Mu Yun, Xing Mangyu, dan Wang Xingya akhirnya mulai memasuki kawasan Jurang Iblis.
Sebelum masuk lebih dalam, Mu Yun meminta Xing Mangyu dan Wang Xinya agar tidak usah mempedulikan para monster yang berdatangan. Sebab mereka itu hanyalah sebuah tipuan saja. Jika bersikeras ingin melawannya, maka mereka tidak akan mungkin selamat. Beberapa saat kemudian muncullah kawanan monster serigala yang menghalangi jalan mereka. Sewaktu salah satu serigala yang menyerang Mu Yun, tiba-tiba saja serigala itu lenyap begitu saja. Mu Yun, 没有骗我。 Oleh karena kejadian itu, mereka pun langsung berjalan dan acuh tak acuh terhadap serigala-serigala tersebut. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba saja nampak ada orang-orang yang berlari ketakutan karena kejaran dari para monster harimau taring ganda. Lalu salah satu orang itu berlari ke arah Mu Yun dan memohon pertolongan kepadanya. Akan tetapi belum sempat ditolong, orang itu langsung diterkam oleh harimau tersebut. Merasa terancam dengan harimau ganda, Mu Yun pun menyuruh Xing Mangyu dan Wang Xinya untuk berlari menjauh dari sana. Sementara itu Mu Yun mencoba menahan harimau tersebut dan menggunakan serangan cakar hantu neternya. Mu Yun sempat terkejut dengan hal tersebut, pasalnya seorang praktisi ranah telepati ilahi tingkat 7 saja takkan bisa menahan serangan cakar hantu neternya. Pada waktu yang bersamaan, Mu Yun kedatangan salah satu musuhnya yang bernama Xi Jingtian. Xi Jingtian adalah putra dari Xing Zhongyuan yang merupakan wakil Master Jushian. Ia juga sempat memenangkan posisi pertama dalam kompetisi pemunihan artefak. Xi Jingtian kemudian segera mengeluarkan 10 senjata bumi kelas tinggi miliknya dan memaksa Mu Yun untuk menyerahkan api iblis teratai ungu. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Mu Yun langsung melepaskan serangan yang membuat 10 senjata bumi kelas tinggi itu lenyap. Setelah itu Xi Jingtian mulai memanggil komplotannya yang mengincar Mu Yun, Seng Xinrui, Yuko, dan Xiu Yi. Bukannya takut, Mu Yun justru mentertawakan mereka berlima sambil menyapa mereka semua. Yunku kemudian memberitahu kalau selama ini ibu Mu Yun, yakni Yun Xinyao, selalu mengurung dirinya di kediaman Yun karena dia sangatlah merindukan Mu Yun. Lalu mereka berlima secara bersama-sama langsung melepaskan serangan kepada Mu Yun. Namun upaya mereka berhasil digagalkan oleh Mu Yun dan menggunakan roh naga giok kunonya. Tak jauh dari sana terlihat Putian yang begitu kagum dan Mu Yun yang berani menghadapi 4 praktisi ranah telepati ilahi tingkat 10 dan 1 praktisi yang berada di ranah nirvana. Di waktu yang sama, roh naga giok kuno milik Mu Yun berhasil membuat 5 lawannya tertekan. Tak tinggal diam saja, mereka berlima kemudian bersama-sama menyiapkan serangannya sebelum kembali menyerang. Yunko memberitahu kalau Mu Yun hanya bisa mengandalkan roh naga giok kuno saja dalam pertarungannya. Menurut Yunko, jika mereka berlima bersama-sama bergabung untuk menyerang, maka akan mudah untuk menandingi roh naga giok kuno. Saat mereka berlima secara bersama-sama melepaskan serangan, Mu Yun berusaha untuk menahannya dan roh naga giok kuno. Kemudian Yunko yang memerintahkan Yunko dan Seng Xinrui untuk mendekati Mu Yun dan mencoba menjatuhkan Mu Yun dari roh naga giok kuno. Tanpa berlama-lama lagi, Yunko langsung memberikan serangan kepada Mu Yun dari arah belakang. Tak tinggal diam saja, Mu Yun bergegas melemparkan mutiara pelahap jiwa untuk menahan serangannya itu. Hingga pada akhirnya, hal itu pun membuat Yunko meninggal. Melihat mutiara pelahap jiwa, Lin Kui memberitahu jika Mu Yun tak bisa menyempurnakannya, maka Mu Yun tak akan bisa menyesuaikannya sama sekali. Nah, mereka ini sama sekali tidak tahu kalau sebenarnya Mu Yun adalah pemilik asli dari mutiara pelahap jiwa tersebut. Di waktu yang sama, Seng Xinrui bergegas menggunakan tekniknya untuk mengunci pergerakan dari Mu Yun. Lantas, Mu Yun segera memberikan serangan balik dengan cermin angin miliknya yang mengakibatkan Seng Xinrui menjadi sangat kewalahan. Setelah beberapa saat, Xing Mangyu pun datang untuk memberikan bantuan kepada Mu Yun. Tanpa berlama-lama lagi, Xing Mangyu kemudian langsung melepaskan serangan esnya yang menyebabkan beberapa dari mereka membeku. Sementara itu, sewaktu serangan roh naga giok kuno nyaris mengenai Xi Jingtian, tiba-tiba saja pamannya yang bernama Xin Yang datang menolong. Tak hanya Xin Yan saja, secara mengejutkan Guru Xin Mangyu alias Yu Ji pun datang ke sana.
Melihat kedatangan si Yuji, Muyun merasa sangat terkejut karena ternyata gurunya masih berusia sekitar 20 tahunan. Kemudian Yuji dengan tegas memaksa Shin Mangyu untuk ikut kembali bersamanya ke Sekte Sengdan. Muyun pada waktu itu berusaha membelanya dan mengatakan kalau segala pilihan yang dibuat oleh Shin Mangyu harus diputuskan olehnya sendiri. Mendengar ucapan Muyun, Sing Seruyu pun mencoba menjelek-jelekan Muyun dan mengklaim bahwa Muyun berbahaya bagi Sekte Sengdan. Bukannya senang, si Yuji justru menjadi begitu emosi kepadanya. Karena tindakan itu menyela ketika si Yuji sedang berbicara. Lalu si Yuji kembali memaksa Shin Mangyu untuk segera pergi bersamanya. Namun Shin Mangyu terus saja menolak ajakan gurunya. Muyun juga tampak sangat jengkel kepada si Yuji yang terus-menerus memaksa Shin Mangyu. Pembelaan Muyun terhadap Shin Mangyu malah membuat Yuji mengetes seberapa kuat Muyun dan cara menyerangnya. Bukannya menghindari, Muyun justru menerima serangan tersebut yang mengakibatkan dia sendiri terluka. Tak terima melihat Muyun terluka, Shin Mangyu pun langsung menggunakan kekuatan jiwa Phoenix X-nya hingga membuat semua orang membeku dalam sekejap. Pada saat Shin Mangyu yang menyerang si Yuji, Muyun pun berusaha menghentikannya dan memujuknya untuk kembali bersama dengan gurunya. Muyun sengaja menghentikannya karena ia tahu kalau Shin Mangyu yang menggunakan sebuah jurus yang masih belum ia mampu kendalikan dan juga dapat mengancam jiwanya sendiri. Lalu Muyun dan lantang mengatakan kelak ia akan mengunjungi Sekte Sengdan untuk membawa Shin Mangyu kembali. Setelah itu, Shin Mangyu pun pergi menghampiri gurunya dan mereka berdua pun langsung bergegas pergi dari sana. Pada saat yang bersamaan, Lucky dan yang lainnya pun mulai lepas dari efek beku yang diberikan oleh Shin Mangyu sebelumnya. Sehingga mereka semua pun berencana akan kembali menyerang Muyun secara bersama-sama. Tanpa berlama-lama lagi, Muyun mulai membangkitkan kekuatan gunturnya dan berani menantang mereka semua untuk menyerang dirinya. Merasa tertantang dengan Muyun, Shin Yan pun langsung mencoba menyerang Muyun. Sayangnya, serangan itu berhasil dilenyapkan oleh roh naga Gyokuno. Setelah itu, Xing Jingtian, Xian, Liu Qi, dan yang lainnya secara bersama-sama memutuskan untuk membuka sebuah formasi. Meskipun mereka main keroyokan, usaha mereka itu dapat mudah digagalkan oleh Muyun dan menggunakan cermin angin. Selagi musuh-musuhnya terlempar karena serangan cermin angin, Muyun pun memanfaatkan momentum itu untuk melarikan diri hingga pada akhirnya ia sampai di jurang iblis. Sampai di sana, Muyun merasakan dari dalam jurang iblis yang telah mencapai puncaknya. Oleh karena dirinya sudah tak dapat berlari kemana-mana lagi, Muyun pun dengan sangat berani masuk ke dalam jurang iblis. Melihat keberanian Muyun masuk ke sana, mereka semua pun terlihat menjadi sangat amat terkejut. Tindakan Muyun dan melompat ke jurang iblis kali ini pasti akan membuat dirinya meninggoy. Kemudian, Sing Seruyu memberitahu sebuah informasi yang ia dapatkan dari Kekaisaran Deng Tian, yang mengatakan bahwa monster di dalam jurang iblis itu sebenarnya tak akan menyerang orang-orang, selama orang-orang tak mengganggu mereka. Sementara itu, Muyun tampak sudah berada di dasar jurang iblis. Sampai di sana, ia langsung mengeluarkan mutiara pelap jiwa dan cermin angin untuk berjaga-jaga. Pada saat juga, ia secara tak sengaja mendengar sebuah jeritan yang kemungkinan berasal dari arah depannya. Lantas, Muyun bergegas berlari menuju arah suara jeritan itu berasal. Hingga akhirnya Muyun sampai di sebuah altar yang mana di sana terlihat ada seorang kakek tua yang bernama Wan Wushang. Baru saja sampai, tiba-tiba saja Wan Wushang secara mengejutkan menjerit dengan suara yang sangat keras. Wan Wushang merasa terkejut dan kehadiran dari Muyun di dalam jurang iblis. Pasalnya, selama 10.000 tahun ia berada di sana, tak pernah ada satu orang pun yang masuk ke dalam sana. Pada saat Muyun ingin mendekati Wan Wushang pun langsung melarangnya karena tindakan Muyun dapat menyebabkan mereka berdua meninggoy. Sewaktu Wan Wushang merasakan api iblis teratai ungu yang ada pada Muyun, ia mengaku kalau dirinya sudah mengetahui mengenai keberadaan api iblis teratai ungu yang berada di benua Tianyun sejak 10.000 tahun yang lalu. Setelah itu, Muyun mencoba menebak nama Wan Wushang dan mengatakan kalau Wan Wushang seharusnya sudah menjadi peri sejak lama. Wan Wushang sempat merasa terkejut dan mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Muyun mengetahui hal tersebut. Muyun kemudian menyuruh Wan Wushang untuk memberitahu segalanya kepada dirinya. Sebab Muyun mengaku kalau ia bisa menyelamatkan Wan Wushang. Wan Wushang memberitahu bahwa dirinya telah menjadi hantu selama 10.000 tahun. Ia pernah mencoba menerobos belenggu altar jiwa tingkat 9 dan menjadi peri sejak 10.000 tahun yang lalu. Hingga pada akhirnya Wan Wushang ini terjebak di dalam 3.000 dunia kecil dan juga tersiksa oleh api 10.000 hantu selama 10.000 tahun. Usut punya usut, Wan Wushang berhasil menjadi peri adalah karena ia mendapatkan bimbingan dari gurunya yang ternyata adalah Muyun. Selain itu, Muyun juga pernah membuat mutiara pelap jiwa untuk Wan Wushang.
Mendengar cerita itu, Muyun langsung menunjukkan mutiara pelap jiwa miliknya, sehingga Wan Wuseng menjadi sangat kaget melihat mutiara tersebut. Lantas Muyun memberitahu kalau ia memiliki guru yang sama dengan Wan Wuseng. Untuk membuktikan ucapannya itu, Muyun secara detail menceritakan mengenai masa lalu Wan Wuseng yang pernah diburu oleh seseorang dan pada akhirnya diselamatkan oleh Muyun di lautan kekejaman. Selain itu, ia juga mengetahui bahwasanya Wan Wuseng mempraktikkan metode pelahap hati 10.000 hantu dan terobsesi dengan api. Bahkan demikian, Wan Wuseng pun mulai mempercayai kalau Muyun yang ada di hadapannya sekarang juga murid dari Muyun yang dulunya adalah guru dari Wan Wuseng. Perlu diketahui, Wan Wuseng sama sekali tidak mengetahui kalau Muyun yang ada di hadapannya sekarang adalah gurunya sendiri. Muyun kemudian berencana akan menyelamatkan Wan Wuseng dari api 10.000 hantu yang membelenggunya. Dan alasan karena dia itu sama sekali tak dapat pergi kemana-mana. Sebab di luar jurang iblis ada begitu banyak orang-orang yang ingin menghabisi Muyun. Mengetahui kalau banyak orang yang mengincar Muyun, Wan Wuseng pun menjadi sangat marah dan saat ingin menghabisi mereka semua. Di waktu yang sama, Muyun dikejutkan dengan sebuah suara tertawa misterius yang secara tiba-tiba muncul. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.